Jadi untuk hari ini kita mau update mengenai dinamika ataupun juga perkembangan yang terjadi pada tren industri otomotif di Indonesia setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini. Next slide. Jadi sudah ada suatu prioritas baru dari pemerintah, yaitu mengenai konektivitas, meningkatkan yang namanya konektivitas transportasi umum, transportasi publik, dan juga infrastruktur pendukung yang ada untuk mendukung daripada yang namanya keterhubungan daripada macam-macam moda transportasi yang ada. Misalnya antara LRT, MRT, dan juga bis Transjakarta. Juga tidak lupa melibatkan yang namanya para penyedia layanan ride hailing. Jadi kedepannya akan diintegrasikan satu sama lain sehingga menjamin atau bisa tercapainya kenyamanan maupun juga kemudahan bagi para pengguna umum. Next slide. Namun kedepannya kita melihat perkembangan infrastruktur maupun juga keterhubungan antar moda transportasi umum ini menurut kita tidak akan berdampak negatif terhadap potensi pertumbuhan dari penjualan produk otomotif, termasuk juga mobil dan motor. Kenapa? Karena kita melihat mungkin contoh kasus yang ada di beberapa negara lain di kawasan Asia yang sudah infrastrukturnya, transportasi publiknya itu udah lebih maju. Seperti misalnya di Korea Selatan dan juga di Jepang, itu tingkat penjualan tahunan terhadap mobil dibandingkan dengan jumlah populasi itu udah mencapai lebih dari 2% dan 3% masing-masing. Di negara tetangga mungkin yang lebih dekat seperti di Thailand dan Malaysia itu udah lebih dari 1% dan 1,5% masing-masing tingkat penjualan mobil tahunan dibandingkan dengan total populasinya. Sementara Indonesia ada di berapa? Sekarang ini sahabat Mira Asset kita baru ada di sekitar 0,4%. Jadi kedepannya menurut kita justru dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan penjualan produk-produk otomotif termasuk juga mobil dan motor, sehingga kedepannya kita bisa lah untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan yang lebih terakselerasi lagi. Next slide. Jadi seiring dengan perkembangan industri EV di Indonesia ini, kita meninjau sedikit mengenai ada 2 emiten. Ada 1 emiten dan juga 1 lagi calon emiten. Dan salah satunya adalah PT Vector Teknologi Mobilitas Tbk atau yang kode sahamnya VKTR ini. Vector berencana memiliki misi untuk menjadi produsen lokal pertama untuk produk bis listrik dan juga truk listrik dengan TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya, lokal kontennya itu yang mendominasi. Bahkan diklaim bisa mencapai 80% TKDN. Jadi sekarang ini VKTR merupakan holding daripada 4 anak usaha yang bergerak utamanya di bidang karoseri, perakitan bis, truk, dan juga spare part, penjualan spare part. Dan sampai dengan tahun 2023 ini, dari sejak tahun 2018 didirikan, kemudian juga 2022 sudah berhasil menjual beberapa unit bis listrik kepada Transjakarta. Secara total sekarang ini sudah berhasil sekitar menjual 52 bis listrik kepada Transjakarta. Dan ke depan juga berencana untuk masuk ke industri perakitan maupun juga manufaktur yang namanya kendaraan niaga atau yang akrab kita sebut dengan truk. Next slide. Jadi kalau misalnya kita melihat peluangnya, bagaimana peluang terhadap perkembangan industri public transport, utamanya sarana moda transportasi umum seperti bis. Jadi sekarang ini PT Transjakarta sendiri memiliki visi untuk bisa mengadakan sekitar 10.200 bis listrik sampai dengan tahun 2030-2050. Dan kedepannya juga akan ada seluruh Indonesia atau mungkin juga di Jawa dan juga sekitarnya akan ada sekitar marketnya itu sekitar 23.000 bis yang perlu untuk dikonversi menjadi EV ke depannya untuk bisa meningkatkan efisiensi tentu saja dalam penghematan bahan bakar dan juga spare part dan lain-lain. Dan kedepannya juga yang lebih potensial adalah truk atau kendaraan niaga. Truk ini sepanjang tahun 2022 di Indonesia itu 1 tahun bisa menjual sekitar 111.000 truk, sehingga ini merupakan suatu pangsa pasar baru yang bisa menjadi suatu prospek pertumbuhan bisnis baru bagi perseroan VKTR. Dan ya ini populasi daripada kendaraan niaga itu diklaim mencapai 5,5 juta, sehingga ini juga merupakan suatu pangsa pasar yang mungkin lebih besar daripada bis listrik itu sendiri.
Next slide. Jadi ya selain sudah berinvestasi kepada salah satu company dari Inggris yang sudah bisa melakukan teknologi perubahan atau konversi dari mesin BBM kepada mesin elektrik. VKTR ini juga secara kinerja keuangan juga cukup mengesankan kinerjanya. Ada pertumbuhan pada revenue, EBITDA maupun net income-nya di periode semester 1 2023 yang kita lihat juga cukup signifikan. Meskipun secara valuasi mungkin terlihat cukup tinggi dibandingkan dengan emiten yang lainnya yang memiliki net profit margin yang sama dan juga bergerak di industri otomotif juga, tapi mungkin juga ini disebabkan oleh karena kita mungkin belum banyak tahu ya mengenai berapa guidance mungkin pertumbuhan jumlah unit yang bisa dijual tahun depan. Mungkin itu kalau misalnya bisa ada guidance nanti ke depannya akan bisa kita update lagi terkait dengan valuasi. Mungkin kalau masih dilihat sekarang masih cukup premium dibandingkan dengan yang lainnya. Next slide. Selain itu juga kita berkesempatan untuk meninjau pabrik daripada PT Electra Motor Group atau AMG atau yang akrab disebut dengan merek motornya yaitu Alfa. Jadi Alfa ini merupakan anak usaha subsidiary dari PT Indika Energy Tbk dan juga memiliki investor lain yang cukup prominent dari kalangan investment dan juga produsen elektronik maupun juga kendaraan listrik. Seperti misalnya Alfa JWC itu venture capital, kemudian juga Foxconn yang bergerak di bidang kelistrikan juga, elektrifikasi dan juga Brahmawan Ventures dan lain-lain. Semuanya mendukung permodalan daripada Alfa ini. Dan pabriknya itu sendiri disebut dengan Alfa Manufacturing Facility, berlokasi di Cikarang, punya kapasitas sekitar 100.000 unit setahun. Jadi meskipun sekarang ini tingkat produksinya hanya sekitar 2.000 unit aja per tahun, 1.500 sampai 2.000 unit, tapi ke depan ini diperkirakan bisa meningkat dengan signifikan karena pemerintah kan baru aja memperkenalkan atau menerapkan subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk setiap pembelian motor listrik baru. Jadi setiap yang punya KTP itu bisa beli motor listrik baru dengan potongan langsung sekitar 7 juta rupiah. Jadi ini baru berlaku di bulan September dan ke depannya menurut kita akan ada akselerasi di dalam pertumbuhan penjualan sales volume motor listrik ke depannya. Next slide. Jadi ke depannya juga Alfa ini berencana untuk meluncurkan berbagai varian produk baru yang harganya itu di bawah 20 juta rupiah. Karena sekarang ini mungkin produk Alfa One itu harganya sekitar 36 jutaan, kemudian Alfa Cervo juga sekitar 37 jutaan. Jadi ke depannya dengan tingkat kandungan dalam negeri yang diklaim sebesar sekitar 40%-an, Alfa ini berencana untuk meluncurkan produk-produk baru yang mungkin bisa lebih terjangkau untuk mass market secara keseluruhan. Next slide. Jadi bagaimana dengan kinerja performa penjualan sales volume daripada mobil dan motor? Kalau kita ngelihat mobil sendiri sepanjang bulan Agustus itu memang ada peningkatan cukup signifikan sekitar 10 sampai dengan 11% secara bulanan. Kemudian secara kumulatif juga di 8 bulan pertama tahun 2023 itu pertumbuhannya juga sekitar 2 sampai dengan 3%. Dan ini juga masih sejalan dengan estimasi kami sebelumnya, sehingga kita masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan sekitar 3 sampai dengan 4% tahun ini secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita bisa lihat juga di situ bagaimana tren ya pertumbuhan penjualan mobil secara bulanan itu memang dipengaruhi oleh beberapa event-event, misalnya event Gias dan juga mengalami penurunan pada waktu Ramadan dan juga Idul Fitri. Tapi kita lihat setelah itu berangsur-angsur membaik dan kemungkinan ini juga tren yang akan sama yang akan kita lihat di tahun ini, di mana menjelang akhir tahun kita lihat juga masih akan ada tetap improvement atau perbaikan. Next slide. Kita lihat juga penjualan motor ini masih cukup robust. Jadi kita masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan penjualan itu sekitar 34% secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena semata-mata kita lihat juga sepanjang 8 bulan pertama ini ataupun di bulan Agustus ini juga pertumbuhannya sangat pesat sekali. Ditopang oleh event Gias juga yang merupakan sesuatu yang monumental. Dan kedepannya juga event Gias ini akan diselenggarakan di beberapa kota yang lainnya. Kemarin sudah diselenggarakan bulan September di Surabaya, menyusul di Semarang dan juga beberapa kota lain yang akan juga disambangi oleh Gias ini, dan ke depan kita masih mengharapkan adanya akselerasi dari situ. Next slide. Jadi ya bagaimana dengan kesimpulannya? Kalau kita ngelihat sebenarnya ada Astra International yang menjadi
coverage kami di sektor otomotif ini. Jadi meskipun tingkat suku bunga itu udah lebih tinggi tahun ini, di mana penjualan mobil itu kan cukup sensitif terhadap tingkat pertumbuhan suku bunga, di mana kalau misalnya ada kenaikan suku bunga itu akan terjadi penurunan pada sales volume mobil yang di beberapa periode sebelumnya. Tapi kedepannya dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan juga tahun ini kan merupakan pertama kalinya tahun tanpa status pandemi kan ya. Jadi mobilitas masyarakat kita yakini masih akan tetap tinggi, ditambah lagi dengan persiapan menjelang pemilu di awal tahun 2024, sehingga kita lihat sekarang ini juga iklimnya cukup favorable untuk industri otomotif Indonesia itu masih akan bisa mempertahankan pertumbuhan yang signifikan ataupun juga sustainable ke depannya, baik di sisa sepanjang tahun 2023 ini maupun sampai dengan awal tahun depan 2024 yang kita yakini seperti itu. Ditambah lagi dengan tadi subsidi sebesar 7 juta rupiah untuk setiap penjualan motor listrik, ini juga menurut kita akan mengakselerasi pertumbuhan di segmen produk tersebut. Dan ya secara valuasi juga kita lihat Astra International masih cukup menarik, sudah mendekati sekitar -2 standar deviasinya, dan kemarin juga baru saja mengumumkan pembagian dividen interim kumdiatnya itu sebentar lagi sekitar tanggal 11 Oktober. Dan kedepannya kita juga masih meyakini Astra International masih akan bisa menjadi ultimate beneficiary atau penerima manfaat utama dari potensi industri otomotif Indonesia yang masih akan tetap bertumbuh, di mana sudah ditandai mungkin dari segi sepanjang 8 bulan pertama tahun 2023 itu pangsa pasarnya mobil produk-produk Astra seperti Toyota, Daihatsu dan lain-lain itu justru mengalami peningkatan pangsa pasar. Meskipun persaingannya cukup ketat kan ya, dari Wuling, dari Hyundai, dari Mitsubishi, Honda dan lain-lainnya. Tapi kita lihat di sini Astra masih bisa mempertahankan dominasinya. Ya, meskipun juga kemarin sempat ada permasalahan dengan rangka sepeda motor Honda, namun sudah diyakinkan oleh manajemen Astra Honda Motor bahwa akan menerima pelayanan yang terbaik kalau misalnya terjadi keluhan pada spare part, termasuk juga termasuk dengan perkembangan rangkanya itu sendiri. Demikian apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkembangan industri otomotif Indonesia atau trend tracker yang kita lakukan mungkin sepanjang sebulan terakhir. Demikian, dan kembali lagi ke Glenda.